إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, pagi-pagi hujan. Enaknya apa ini? Hah? Enaknya apa? Ngaji. Enaknya ngaji ya. Barakallahu fikum. Na'am, alhamdulillah. Dari awal kita tergugah dari gelap kita di pagi hari ini, langsung kita mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Masyaallah, masih bisa menghirup udara segar, masih pada sehat, masih bahalukum bikhair. Masih pada sehat, rezeki masih ada. Masya Allah, masih ada apa di sini? Uduk apa di sini? Uduk atau bubur? Sarapan, ya. Dan masih aman, alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi, Allahu akbar, faka'annama hizat lahu dunya bi asriha. Kata Nabi, siapa yang masuk di pagi hari di antara kalian dalam keadaan aman, alhamdulillah, damai, tidak ada sengketa, tidak ada huru-hara, wa mu'afan fi jasadihi, jasadnya pun dalam keadaan sehat. Gimana Pak Edwin, masih sehat? Masya Allah, ini pemuda 45 Pak. Segar. Kita doakan beliau panjang umur. Nah, alhamdulillah, dan semua yang ada di sini. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia pun masih ada bekal untuk hari itu. Kalau bekalnya masih 7 turunan kayaknya. Untuk hari itu masih ada bekal, kata Nabi. Masya Allah, faka'annama hizat dunya lahu dunya bi asriha, Allahu akbar. Maka sungguh dia telah mendapatkan atau didatangkan kepadanya nikmat dunia dan seisinya, Allahu akbar. Alhamdulillah, ya. Namun ma'asyiral muslimin, bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Kalau tadi orang kafir pun pagi hari ini dapat kali, ya, aman, sehat, bahkan rezekinya lebih banyak daripada antum gitu. Kira-kira lebih yang kaya antum apa Donald Trump? Hah? Adahullah. Semoga Allah kasih hidayah. Nah, orang kafir pun dapat. Maka rezeki dunia bukan sebuah keistimewaan. Makanya kita muslim, ya, memandang seseorang mulia itu bukan dunianya. Oh, masya Allah, fulan manajer GM, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Namun subhanallah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang berkumpul di sini semuanya
terhindar dari keterlaknatan dunia. Karena hukum asal dunia ini dalam hadis Sunan Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ad-dunya mal'un. Dunia itu terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Makanya tidak ada pujian Allah terhadap dunia. Ya. Allah tidak pernah memuji dunia, juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ada dunia itu kata Nabi kayak bangke, dunia itu kayak apa? Sayap. Kalau sayap burung Garuda masih mending. Sayap nyamuk, ada yang nggak jualan sayap nyamuk ada nggak? Nggak ada. Hina, daniun, wadunuun. Dani hina, dunu rendah. Itulah asal kata dunia. Mal'unun, jauh dari rahmat Allah, terlaknat. Allahu akbar. Lalu dikecualikan oleh Nabi SAW illa kecuali 3. Zikrullah wa ma wala wal alim wal muta'allim. Allahu akbar. Kecuali zikrullah, orang-orang yang mengisi dunianya dengan mengingat Allah, wal alim, dan ulama, orang-orang yang berilmu, wal muta'allim, dan para talibul ilm, para penuntut ilmu. Allahu akbar ikhwan. Maka tentunya insyaallah terkumpul 3 perangai itu pada diri kita di hari ini. Bukankah baru saja kita sujud dan ruku'? Aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingatku. Bahkan ya wa aqimis salah. Allah katakan apa? Wala dzikrullahi akbar wa aqimis salah. Ya, bahkan zikir Allah yang paling besar salat. Tentu saja ini salat bagian dari zikir. Dan duduknya kita, apalagi masya Allah, kapan zikir yang paling bagus? Pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, banyaklah kalian berzikir kepada Allah dan bertasbih dan berzikirlah kepadanya khususnya bukratan wa asila, di pagi dan petang. Allahu akbar. Makanya afdhalus salat salatul fajr. Jangan wajibnya, sunnahnya saja antum tadi masya Allah. Rakaatail fajri. Naam. 2 rakaat sebelum fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu akbar. Hadisun sahih. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu akbar. Jangan tanya salat subuhnya. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat subuh dan asar, maka dia pasti masuk surga. Ya. Duduknya saja antum nih sekarang nih ada harganya nih, benar enggak? Ya. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis tentang keutamaan duduk setelah subuh. Duduk ngapain? Tidur. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal subha fi jama'ah, thumma dzakara, thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla hatta tusyams." Siapa yang salat subuh berjamaah lalu duduk dia di masjid mengingat Allah sampai terbit matahari, summa shalla raka'ataini, lalu dia melakukan 2 rakaat salat, ya, maka kana ka ajri hajjat umratin tamatan. Allahu akbar. Seperti haji dan umrah sempurna. Allahu akbar. Dunia aja ada harganya nih. Ya. Makanya kebiasaan Nabi Samarah bertanya kepada sahabat lainnya, "Akunta tujalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akunta tujalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Qala
kathiran kana la yakhruju min musallahu hatta tatlu'a asy-syams. Dalam Sahih Muslim. Apakah kau sering duduk bersama Rasul? Yes, kathiran, aku sering sekali, banyak. Kana la yakhruju min musallahu hatta tatlu'a asy-syams. Kebiasaan beliau tidak keluar dari tempat salatnya sampai terbit matahari. Masya Allah. Apalagi ma'asyar muslimin, duduknya kita ini the best of zikir. Syekhul Islam dalam fatwanya, majmu' fatwanya mengatakan, kata beliau, man ishtaghala bi talabil ilmi nafi' ba'da ada'il fara'id wa jalasa majlisan yatafaqqah aw yufaqqih fid din fahuwa min afdali dzikrillah azza wa jalla. Apa katanya? Man ishtaghala bi talabil ilmi nafi', siapa yang menyibukkan diri dengan ilmu yang manfaat, mencari ilmu yang manfaat. Man ishtaghala bi talabil ilmi nafi', siapa yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, mencari ilmu yang manfaat. Kapan? Ba'da ada'il fara'id, setelah melaksanakan yang wajib-wajib. Barusan kita sudah melaksanakan ya, salat subuh, benar. Ba'da ada'il fara'id, setelah melaksanakan yang wajib-wajib. Wa jalasa majlisan, lalu dia duduk di sebuah majlis, yatafaqqah aw yufaqqih fid din, yang di majlis itu dia memahami atau memahamkan agama. Fahuwa min afdali dzikrillah azza wa jal, maka itu adalah the best of zikir. Afdalu, mana afdal? Yang paling utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah, ya, insyaallah kita mendapatkan keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita ya dikumpulkan dalam majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan yang masih ngantuk silahkan tidur. Ya. Ya. Yang mau sambil gerak-gerak boleh. Yang bawa kopi silahkan diminum. Ya. Bebas, ini majlis bebas ya, Sobat. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah azayakum. Kita melanjutkan apa yang kita bahas ya di tadi malam tentang al-ilmu wal adab, al-adab wal ilm, adab, akhlak dan ilmu. Kita sudah kabarkan gagahnya ilmu, gagahnya akhlak, bahkan kita sudah terjemahkan sebagian makna akhlak. Ikhwani fillah azayakum, Allahu akbar, betapa indahnya ya apabila seseorang hidup dengan akhlak dan bermuamalah ya dengan siapapun yang berakhlak indah, dia akan dicintai oleh Allah, dia akan dicintai oleh Rasulnya, bahkan dia akan dicintai oleh seluruh manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan gara-gara akhlaknya dibenci oleh kaumnya, betul atau tidak? Betul? Enak. Tapi karena memang permusuhan yang tidak akan pernah selesai. Ya, yang itu nyembah kuburan, yang ini tidak. Nah, itu permusuhan tauhid. Ya, permusuhan akidah. Tapi mereka sepakat akhlak Muhammad al-amin, al-amin. Ya. Oleh karena itu tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam karena apa? Karena apa? Akhlak Rasulullah. Oh, banyak ceritanya. Ya, sebagaimana hadis seseorang sahabat Badawi, calon sahabat waktu itu, dia masuk masjid ngapain? Tahiyatul masjid apa kencing? Kencing. Masya Allah, ya. Sudah sahabat gereng aja udah. Kata namanya dakwah biarkan. Ya, dia jahil, dia bodoh. Baik. Nah, akhirnya panjang ceritanya. Akhirnya dia berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ba'i ma'ana abada.
Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi ya Allah, katanya. Ya, subhanallah. Karena akhlak Nabi SAW, dan dia masuk Islam. Suraqah bin Malik, antum tahu Suraqah? Ya, ketika Nabi mau hijrah dikejar sama dia dengan asumsi kepala Muhammad 100 onta, siapa yang tidak mau? Ya kan? Ketika sudah mendekat Rasulullah, terprosok apa kaki kudanya. Panjang ceritanya, akhirnya Rasulullah diam, ya Rasulullah salama, ya Muhammad salama. Karena dia sudah semakin setiap kali maju terprosok. Akhirnya dia ketakutan. Katanya dia, salamah ya Muhammad, salamah, selamat kau, selamat. Makanya disampiri oleh Muhammad dan diambil pedangnya. Apa yang kau kira apa yang kau lakukan? Ya, kata Muhammad, kau kami bebaskan. Bahkan Nabi mengatakan, menjanjikan engkau nanti akan mendapatkan apa? Gelangnya Kisra. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Nah, kalau kayak antum gimana tadi? Kalau kayak antum gimana? Lu ya, awas. Maka ma'asyiral muslimin, al-akhlaqul akhlaq. Ya. Naam, kalau orang awam saja harus berakhlak, bagaimana talibul ilmi? Ya. Harus lebih berakhlak. Apalagi talibul ilmi ala sunnah. Antum kan Masya Allah, apa bedanya antum secara zahir dengan ustaz? Gak ada kan? Bahkan antum Masya Allah lebih kayak ustaz daripada ustaz. Jenggotnya lebih panjang. Iya kan? Betul tidak? Banyak ikhwan-ikhwan kita cerita, mereka baru ngaji, baca Quran pun masih beletak-beletuk gitu. Tapi karena jenggot panjang, pakai jubah, suruh jadi imam, waduh. Ya, ikro aja belum tamat, ikro 1 baru ngaji. Tapi karena madharnya ini madhar sunnah, akhirnya orang Masya Allah menganggap antum ustaz gitu. Apalagi dia seorang da'i yang membawa umat, ya, yang posisinya bagaimana seorang da'i menyatukan umat, memberikan kesejukan, memberikan keindahan, bukan membuat ya momok di tengah umat atau mempercah belah umat. Wallahi ikhwah, oleh karena itu Abdullah bin Sirin rahimahullahu taala mengatakan, kanu yata'allamuna al-adab kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu salaf kita tuh, mereka mempelajari akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu akhlak. Bahkan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinina thumma sinin. Ya, bahwasanya adalah seseorang atau dahulu para penuntut ilmu, mereka mempelajari akhlak bertahun-tahun, mempelajari adab akhlak. Makanya ikhwan perlu betul luar biasa, wallahi tidak ada yang mendahulukan akidah, fiqih. Tapi jangan lupa kita juga belajar akhlak. Bagaimana interaksi dengan orang tua, bagaimana dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan pemerintah, dengan rakyat, bahkan interaksi dengan dirinya sendiri. Makanya Habib Ibn Syahid rahimahullah ta'ala, dia mengatakan dan menasihati anaknya, ya bunai ishabil fuqaha, wahai anakku, dekatilah para fuqaha, para ulama, dekatlah dengan mereka. Ngapain? Wa ta'allam minhu wa khudh min adabihim, dan belajarlah ilmu dari mereka dan ambillah akhlak mereka, contohlah adab mereka. Lalu kata beliau kepada anaknya tadi, Habib ibn Syahid, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Wallahi, kau memiliki banyak akhlak lebih aku cintai daripada sekedar banyak hadis, banyak ilmu. Qurannya Masya Allah, hadisnya Masya Allah, tapi kalau ketemu cemberut gitu. Iya, sama orang tuanya membantah. Ya,
sama istrinya dolim. Coba siapa yang suka mukul istri di sini? Ada nggak? Ajeng tangan coba. Sudah ngaji masih jadi gigolo. Nah, itu akan dibenci. Makanya kata Habib, fa inna dzalika ahabbu ilayya. Kau memiliki banyak keluhuran akhlak lebih aku cintai daripada kau sekadar banyak menghafal hadis. Sebagian salaf mengatakan, ya bunai, hai anakku, la anta ta'allama baban minal adab. Kau mempelajari satu bab saja dari akhlak. Ahabbu ilayya, lebih aku senangi, lebih aku cintai min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Daripada kau pelajari 70 bab ilmu. Satu bab akhlak yang menjadi perangai, ya, menjadi perangai bagimu akhlak yang mulia, lebih aku cintai daripada kau mempelajari 70 bab ilmu tapi kau tidak belajar akhlak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita ini, kata beliau, nahnu, ini Abdullah bin Mubarak, ikhwan, ulama ma'ruf. Gimana kita? Dan kita terusnya mengikuti salaf kita. Kita ini kebutuhan kita terhadap akhlak. Nahnu ila kathirin minal adab. Ya, kebutuhan kita terhadap banyak akhlak. Ahwaju, lebih kita butuh ila kathirin minal ilm, daripada banyak ilmu. Ya, rusak Pak ilmu tanpa akhlak Pak. Betul. Dai enggak berakhlak juga rusak. La haula. Ya. Sekarang ini lah kita tidak berbincang lah tentang dai-dai di luar sunnah. Yang jelas, ya, hadahumullah. Tapi tidak sedikit kita juga temukan. Saya pernah datang ke atau mendengar satu tempat. Dan sering saya datang ke satu tempat, ke Papua, ke la haula. Ya, seakan-akan sesama sunnah saja seperti Yahudi dan Nasrani. La ilaha illallah. Saling caci, saling maki, saling tahdir. Ya, kajiannya kotor dengan mencaci ustadz yang masing-masing, yang sama-sama membaca akidah Tahawiyah, akidah Wasithiyah. La ilah, semoga di Bontang ini nggak ada nih gitu. Ya, semoga di Bontang tidak ada ini. Nah, ma'asyar muslimin, bahkan terkadang ada khilaf di antara asatid. Masalahnya sepele. Ada di satu tempat, masya Allah, itu kayak dengan musuh. Padahal khilafnya dalam masalah ijtihadiyah. Yang satu ustadz hukum asal nikah itu poligami. Yang satu katanya hukum asal nikah itu satu. Hoyoh loh. Padahal dua-duanya belum poligami. Satu ustaz bilang hukum asal nikah itu poligami. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Lah, hukum asalnya satu. Hoyoh debat. Sampai saling tidak mengajak bicara gara-gara masalah ijtihadiyah. Padahal dua-duanya belum poligami. Praktek dulu baru ngomong. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, terkadang juga gara-gara sepele. Yang satu mengambil bantuan dari satu yayasan, yang satu tidak mengambil bantuan dari subhanallah. Ya, saling mencaci, saling mentahdir. Ya, la haula wala quwwata. Akhlak ikhwan. Akhlak penting. Apalagi kita ini ahlus sunnah. Wallahi ikhwan, tidak ada senjata yang paling hebat di hari ini untuk berdakwah kecuali akhlak. Orang sudah fobia dulu dengan jenggot antum tuh. Apalagi bergandengan sama dua cadaran semua. Mantap. Waduh. Orang takut semua, ada ninja kan.
Iya, apalagi celana cingkrang semua. Kemarin ngebom juga celananya cingkrang. Iya. Ha ilaha illallah. Subhanallah, maaf ya, saya belajar ya. Kita semuanya belajar, Pak. Subhanallah, semoga menjadi amal saleh buat kita ya. Tapi nggak apa-apa barangkali ya. Ya antumlah di sini bagaimana mengawali dakwah di Bontang. Kami di Pandeglang. Pandeglang itu rimba, Pak. Banten rimba. Saya tahun 2006 turun dari Madinah. Belum ada dakwah sunnah di Pandeglang. Pandeglang ya. Kalau Serang sudah ada, Cilegon sudah ada. Pandeglang gelap. Rimba syirik, rimba bid'ah. Ya. Pandeglang ini 1.000.000 santri, slogannya 1.000 pesantren. Saya cerita tadi malam, tidak ada di wallah alam ya. Di Indonesia ini ada nggak kota yang tidak ada gerejanya, yang tidak boleh ada bioskopnya, yang tidak boleh ada bar? Pandeglang. Jam 9 malam sepi sudah. Kota santri, ya. Gereja nggak ada, tapi kuburan ratusan disembah. Saya cerita, ya, 2 kilo dari pesantren ada batu sampai hari ini dituafin. Namanya batu Quran. Ya, batunya di dalam kolam. Asumsinya siapa yang bisa mengelilinginya 7 kali tanpa napas mati. Siapa yang bisa mengelilinginya tanpa napas di dalam kolam tersebut, apapun yang dia inginkan tercapai. Wallahi telinga ana ini sering dengar. Maaf ya, ada seorang kiai dia bilang, "Oh, Ustaz Fakhrudin, anak tuh dapat istri setelah tawaf di situ." Allah musta'an. Kiai ngomong, gimana muridnya? Setiap hari syirik merajalela. Ikhwan, di awal dakwah kita, Masya Allah, di awal dakwah kita ngucapin salam aja nggak dijawab. Assalamualaikum, diam aja. Hakekok. Tahu hakekok tak? Agama sesat. Iya. Saya sebelum pulang tuh saya sampai tanya sama Syekh Ibrahim Ruhaili berkenaan cadar istri. Karena mungkin berabad-abad di Pandeglang Ploksok itu nggak ada yang bercadar. Jadi istri anak kalau keluar tuh anak kecil nangis semuanya, takut. Ya kalau ke pasar, wallahi kalau dulu kita ke pasar dari di belakang, ninja. Anak-anak kecil ngikuti kita, ninja gitu. Ninja Hattori gitu. Aduh. Ya. Masyaallah muslimin. Subhanallah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sekarang kalau kita lewat, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Proses yang luar biasa. Ya. Idfa billati ahsan, kata Allah. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Satu saat pesantren kami ini belakangnya pesantren besar, pesantren. Jadi berdampingan dengan pesantren sebelah. Punten ya, pesantren ya biasalah kayak di Indonesia gitu. Setiap hari kiainya nyanyi. Di majlisnya Wahabi, sesat, Muhammadiyah, semuanya. Wahabi. Setiap hari nyanyinya itu Wahabi, sesat, hati-hati. Sholatnya ngadep ke timur. Waduh. Kita dibilang sholat ngadep ke timur. Wahabi, itu nyanyinya, Pak. Sudahlah. Rabbighfirli fa innahum qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu Rasul. Ketika dilempar oleh wanita-wanita dan hamba-hamba saya dan anak-anak kecil di Taif, Nabi bilang apa? Rabbighfir qaumi apa? Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, belum tahu dia, belum kenal. Ya? Enggak kita balas. Baik, qadarullah ikhwan, satu saat pesantren tersebut jam 1 malam kebakaran. Qadarullah. Masya Allah, cerdas teman-teman itu. Bukan saya, teman-teman. Maka dikerahkan seluruh santri bantu Syekh itu, Ustaz itu. Sampai beres, bahkan esoknya diliburkan total. Sudah bantu beres pakai kaos Riyadus Shalihin. Bantu sampai selesai.
Alhamdulillah dibantu sampai beres dan sampai diliburkan hari itu. Dengan izin Allah setelahnya mengatakan, tuh pesantren yang bagus mah itu tuh katanya. Sip. Ya, bahkan dia jual tanah murah banget ke pondok. Alhamdulillah kiai itu. Rahimahullah sudah meninggal sekarang. Maka muslimin al-akhlaqul akhlaq. Sekarang ini dakwah dengan akhlak. Ya. Senyuman, mereka saudara kita muslim, hanya saja sayang dahulu seperti kita dahulu. Ya. Wa kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Dulu juga kalian begitu, tapi Allah lebih dulu memberikan nikmat kepada kalian, nikmatus sunnah. Bayangkan antum dulu, kalau antum dulu bayangkan sebelum mengenal sunnah lalu ada yang dakwahnya, wajahnya enggak enak, cacian, makian, kira-kira gimana? Antum mulai digolok kali. Ya, butuh kelembutan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dengan rahmat Allah kau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidal qalb. Kalau kau bersikap faddan, keras, ghalidul qalb, kasar hatinya, lan faddu min haulik. Niscaya mereka akan pada lari dari sisimu. Ya, maka ikhwanakumullah, cukuplah kita eksklusif dengan sunnah kita, dengan jenggot kita, dengan cingkrang kita. Cukuplah eksklusif dengan tata cara salat kita. Kalau subuh antum gak ada yang kunut. Ya, ada yang kunut nggak tadi? Cukuplah kita eksklusif dengan akidah kita, dengan ibadah kita, dengan cara berpakaian kita. Tapi jangan eksklusif dengan muamalah kita. Jangan eksklusif dengan muamalah kita. Ziarahi mereka, berikan mereka, wallahi ikhwan, 1000 perak minyak wangi bisa melunturkan hatinya. Berikan hadiah. Ya, berikan hadiah. Kunjungi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wallahi dia akan luntur itu. Padahal dia di belakang, oh dasar lu Wahabi lu. Oh, biar aja. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum, kunjungi ziarah. Enggak usah ngomong agama. Ya. Sebagaimana Syekh Muhammad, saya pernah membaca suatu buku indah sekali. Wallahualam, tapi di Indonesia belum ada buku itu. Alat Rayatut Tauhid, tentang kisah dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alat Rayatut Tauhid judulnya. Berkibarlah bendera tauhid. Ya, di mana diceritakan di situ Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau tinggal di Najd. Dan subhanallah, kesyirikan ya kayak di kita lagi nih, dukun datangi, Neng Nyiroro Kidul dikasih kepala kerbau, ya, gitu ya, paranormal didatangi juga, kesyirikan. Subhanallah, dia seringkali beliau mendatangi perkumpulan masyarakat di situ, para petani, para penggembala, dia datang ke situ. Enggak bicara agama. Kaifahalukum bikhair, gimana kabar antum, sehat, sudah. Ngobrol ngarol ngidur balik. Dan menampakkan akhlak yang mulia. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, terus sering mendatangi mereka di tempat perkumpulan mereka dengan akhlak. Tidak berbicara nol, tidak berbicara agama. Lama-lama mereka tahu, ini nih orang nih Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, ya, luar biasa. Kadang-kadang bawa hadiah, bawa durian. Ya, kadang-kadang bawa hadiah, kadang-kadang Masya Allah enggak ngomong agama. Akhirnya mereka dengan sendiri meminta diajarin Al-Quran, Quran, abah tasa, ikra kalau kita barangkali. Maka subhanallah, kalau antum udah mulai nih, dia minta ngaji langsung dihantam nih, syirik, la. Gitu. Syekh ajarkan Quran dengan lembutnya, dengan akhlaknya. Tok Quran, gak bicara agama, Quran tok. Prosesnya cukup panjang. Lalu setelah itu lama kelamaan nih, ini bukan orang sembarangan, orang pintar ini. Baca aja Masya Allah, tajwidnya Masya Allah, hati mereka sudah mulai terpaut. Ya, gitu. Maka alimna syai'an minad din, kata mereka, ajarkan kami sedikit dari urusan agama. Itulah awal kali cerita muncul kitab Ushulus Salasah.
Idza qila laka, bila dikatakan kepadamu, man rabbuk, saha pangeran anjeun, siapa Tuhan antum, faqul rabbi Allah. Oh, kalau antum langsung bahasa sunnah lebar bahari. Langsung antum iyyakum muhdatsatil umur gitu, wah, langsung kenceng nih, gas langsung tancap. Oh, ini kesempatan nih. La. Luar biasa. Ya, ma'asyar muslimin, indah. Akhlak itu nemplok di mana saja ini. Makanya Syafi'i pernah ditanya oleh Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka ilal adab? Bagaimana semangatmu mempelajari adab ini, akhlak ini? Karena Syafi'i dikenal dengan keluhuran akhlaknya. Bahkan beliau punya Diwanus Syafi'i. Syafi'i punya syair-syair tentang adab. Ya, bahkan tentang ilmu juga. Ya, punya syair-syair tentang ilmu. Akhilan tanalal ilma ila bisittatin sa'unbika an tafsiriha bibayanin, dan seterusnya. Maka ditanya Syafi'i, bagaimana syahwatun tentang akhlak ini? Qala asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'. Kalau aku mendengar satu huruf tentang akhlak yang aku belum dengar sebelumnya, fatawaddu a'dhahi anna laha asma'an tatana'am. Wallahi, kata dia, aku ingin seluruh tubuhku punya telinga supaya ikut dengar semuanya. Kalau dengar pelajaran akhlak, aku berharap telinga semuanya ada di tubuhku supaya semuanya dengar nih. Lalu wakila kaifa talabuka lah? Lalu bagaimana semangatmu menuntut ilmu, mencari adab, mencari ilmu tentang akhlak? Qala talabul mar'atil mudillati waladaha laisa laha ghairaha. Semangatku menuntut ilmu tentang akhlak seperti semangatnya seorang ibu yang kehilangan anaknya dan dia tidak punya anak kecuali itu. Allah. Begitulah para salaf itu. Al-akhlaqul akhlaq ayul ikhwah. Ya, jangan sampai ahlus sunnah menjadi momok. Ya, wajah ya, wajah asem gitu. Ya, diucapin salam aja enggak mau. Ya, enggak pernah ada berkunjung, tidak pernah memberikan hadiah. La. Ahlus sunnah bahkan menjadi momok juga. Ngomong apa, lu juga bercerai. Lu juga bercerai-berai. Ya. Nah, maka ma'asyar muslimin, ini sangat penting. Ikhwani fillah rahimakumullah. Baik, jam berapa kita nih? Kalau ngomong kan enggak ada rem kadang-kadang. Selesai ya, cukup ya? Cukup. Sampai jam berapa? Sampai syuruk. Selesai, ada syuruk. Sehat aja, oke. Barakallahu fiik. Ini anak masih jam Indonesia. Indonesia Barat. Baik. Ikhwani fillah azayakum. Sebelum saya ingin dengan ringkas saja lah. Kalau antum belajar hadis, inilah enaknya nuntut ilmu, dapat ringkasan-ringkasan, enak kan? Coba kalau antum harus baca, udah berapa jam nih baca nih? Alhamdulillah. Taib. Berkenaan dengan akhlak, secara umum, kemarin sudah disebutkan dan saya akan sebutkan, menukil perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Qayrawaniyah. Ibnu Abi Zaid mengatakan, ya, wajima'ul akhlaq wal adab wa azmatuhu tatafarra' min arba'ati ahadits. Bahasanya kumpulan seluruh dalil akhlak baik dalam Al-Quran maupun Sunnah sebetulnya terangkum dalam hanya 4 hadis. Jadi kalau antum menegakkan 4 hadis ini, insya Allah antum berakhlak. Dan semuanya insya Allah ada dalam Arba'in Nawawiyah. Imam Nawawi tahu ya, kitab hadis Arba'in tahu ya. Kata beliau bahwasanya ensiklopedia seluruh akhlak terkumpul pada 4 hadis. Dan hadisnya sahih. Hadis yang pertama, hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau
diam. Kul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau semut, diam. Maka ma'asyal muslimin, Allahu akbar. Inilah manajemen lisan. Usahakan lisan antum diatur, ditahan. Kata Syafi'i, fakir qabla an tatakallam. Fikir dulu sebelum ente ngomong. Apalagi lafaz itu berharga. Imam Ahmad ketika sakit dia meriang gitu ya, keluar dari lidahnya, lisannya suara. Maka Tawus waktu itu menjenguk Imam Ahmad, dan Imam Ahmad dapatkan meriang gitu kan. Maka Tawus membacakan ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah katakan, tidaklah ada lafaz ma yalfidhu min qaulin, tidak ada lafaz yang keluar dari lisanmu kecuali tercatat oleh raqibun atid. Dari semenjak itu tahu Imam Ahmad tidak pernah meriring lagi, takut di hari kiamat ada di lembah. Ibnu Abbas bilang, wa innahu la yaktubu lirrajuli qawluhu syaribtu wa akaltu wa ji'tu wa dhahabtu. Sungguh akan dicatat perkataan seseorang, termasuk dia mengatakan saya makan, saya minum, saya datang, saya pergi. Jangan aneh nanti Pak, hari ini sudah berapa kalimat akhi? Seluruh kalimat kita dicatat. Maka jangan ada catatan-catatan gak bagus. Sementara lisan ini tanpa tulang bergoyang, terpleset kaki masih mending, ada tukang urut di sini ya. Tapi kalau sudah terpleset lidah, masya Allah, bisa perang dua kampung. Hati-hati lidah kita. Wa innar rajula la yatakallama bi kalimatin la yulki balan. Seseorang terkadang ngomong satu kalimat, dia tidak ngeh sendiri tentang kalimat tersebut. Yahwi bihi ila nari jahannam. Yahwi biha ila nari jahannam. Ternyata kalimat itu melemparkan dia ke dalam neraka. Ya Rasulullah, Mu'ad mengatakan, a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita ini akan diadab gara-gara ucapan kita? Sakilatka ummuka ya Mu'ad. Celaka kau Mu'ad. Ya? Tidaklah kata Nabi, kebanyakan mereka dijenggut wajahnya, dilempar ke neraka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali gara-gara hasil keburukan lisan mereka. Hati-hati lisan ini. Saya pernah menulis satu buku kecil, saya juduli lisanmu surgamu atau nerakamu. Lisanmu surgamu atau nerakamu. Jadi di mulut, di wajah itu ada surga dan neraka, ikhwan. Ada nggak yang punya lisan? Coba keluarin semuanya. Ada kan? Itu surga itu atau neraka. Man yadmanuli, siapa yang menjamin untukku ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhdaihi, satu anggota badan, dua anggota badan yang berada di antara dua bibirnya dan dua pahanya. Dua bibirnya maksudnya lisan, dua pahanya maksudnya apa? Kemaluan. Admanu lahul jannah, aku jamin untuk dia surga. Aku jamin untuk dia surga. Maka ma'asyal muslimin, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Hati-hati. Jangan pencaci. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan suka ghibah. Wa la yaktab ba'dukum ba'da. Jangan suka ghibah. Jangan suka mengadu domba. Ya. Apalagi menipu. La ilaha illallah. Berkata-kata kotor. Ya. Naam. Maka itu yang pertama, hadis akhlak. Jaga lisan, ikhwan. Dengan siapapun, orang tua kita, aja nggak boleh, ya kan? Aja nggak boleh. Apalagi gitu ya, apalagi membentak, apalagi yang lainnya. Naam, jadikan lisan kita lisan yang indah, tidak keluar kecuali sesuatu yang membuat sejuk saudara kita. Pokoknya intinya manfaat. Manfaat itu ikhwan ada baik manfaat datnya atau maksudnya. Ingat ya, manfaat datnya ya isinya masya Allah manfaat, atau maksudnya apa maksudnya? Antum bersama istri berdua di kamar,
Kata istri antum, Mas, tadi kata Ustaz Fakhruddin hadisnya falyakul khairun aw liyasmut. Bicara yang baik atau diam-diam aja yuk. Atau antum ketemu berteman lagi bertiga gitu, masing-masing diam. Ya enggak gitu juga kali. Biar aja istri cerita ngalor ngidul, biar aja untuk menyenangkan kita. Kita ngobrol selama tidak ada ghibah. Selama tidak ada adu domba, selama tidak haram, cerita biar saja. Makanya antum Masya Allah kalau ketemu orang Arab, bahasa basinya banyak banget. Iya. Naam, tapi itu adab. Ketemu antum Fakhruddin, assalamualaikum, Masya Allah. Ikhwan di sana di Saudi, ustaz tuh kita itu malu kadang-kadang. Kalau ketemu guru dia pertama kali ngucapin salam, padahal dia sekali Syekh Abdul Razak, sekali Syekh Shinqiti. Kalau ketemu kita, assalamualaikum, kaifa halukum, bikhair, gimana anak antum, gimana istri? Apa sih maksud jalannya anak istri segala? Apa kepentingannya kan? Gimana kerjaan antum? Gimana belajar tadi? Gimana sehat antum? Banyak basa-basinya. Tapi itulah memang mereka, basa-basi akhirnya jadi baso. Ya, untuk meriangkan kita supaya tidak kikuk dalam muamalah. Ya. Naam, maka ma'asyiral muslimin kul khairan aw liyasmut. Yang kedua, hadis akhlak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak manfaat. Dan ini hadis disebut oleh para ulama hadis zuhud, az-zuhdu. Allah Pak ikhwan, tingkatan manusia tertinggi zahid. Ada zuhud, ada wara. Siapa yang tahu makna zuhud dan wara? Dia mau wara banget. Dia itu zuhud sekali orangnya. Kenapa itu bajunya compang-camping? Lah, bukan itu. Ya, apakah zuhud harus compang-camping, Pak? Ya enggak lah. Zuhud itu bawanya Lexus, itu zuhud. Ya. Iya. Rumahnya megah itu juga zuhud. Ya. Iyalah kata Nabi SAW, apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Zuhud tidak identik dengan makannya cuma dedek gitu. Atau iwak asin. La. Apa makna zuhud? Zuhud lebih tinggi daripada wara. Apa zuhud? Zuhud itu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Karena di akhirat ini jangan kacamata, jarum aja ditanya ntar, dari mana jarum ente itu? Betul. Makanya kalau bab poligami nggak ada yang ngantuk kan? Kalau bab poligami nggak ada yang ngantuk kan? Semangat semua kan? Tapi ingat satu aja, kita nggak tahu bisa tanggung jawab nggak tuh nanti. Satu istri saja nanti, ya la ilaha illallah. Bagaimana? La tus'alunna yawma idzin anin na'im. Akan ditanya, dihisab. Jangan kacamata antum, jarum antum di rumah akan dihisab dari mana. Makanya yang kaya itu belakangan, Pak. Yang miskin duluan. Jadi antum mau duluan apa belakangan? Iya, yang kaya itu belakangan masuk surganya. Khamsina sana. Antara yang kaya yang semiskin 50 tahun bedanya. Ayo lu. Mau miskin sama kaya? Ya wajar. Yang miskin yang dihisap cuma beca satu. Kalau antum dihisap, ya Allah, pohon apa itu? Kelapa sawitnya berapa hektar? Iya, mobil berapa? Istri sempurna 4 lantai. Iya kan? Istri antum 4 lantai kan? Iya. Gitu. Bukan artinya orang kaya hina, tidak. Ini duluan aja. Tapi mungkin nanti derajatnya lebih tinggi mungkin daripada orang miskin. Tidak, kaya juga mulia. Utsman juga kaya. Abdurrahman bin Auf, Aisyah ngira Madinah gempa. Aisyah mengira Madinah terjadi gempa. Kenapa? Karena terjadi gemuruh yang sangat dahsyat masuk ke kota Madinah. Pas dilihat ternyata 700 ontaknya Abdullah bin Auf dari Syam bawa bala
bawa barang dagangan masuk ke Madinah. 700 onta Abdurrahman bin Auf. Jadi berapa kontainer tuh Pak? 700 ontanya Abdurrahman bin Auf masuk ke kota Madinah. Bawa dagangan dari Syam. Oh, kaya banget itu. Tapi Nabi katakan Abdurrahman fil jannah. Allah. Ya. Abdurrahman fil jannah. Insyaallah saya lihat ada masjid belum selesai. Ya, selesai belum tuh masjid? Itu masuk sini apa masyarakat itu? Masuk sini? Aha, insyaallah. Ada Abdurrahman bin Auf di sini? Utsman, ada Utsman di sini? Utsman. Berdiri. Allah, mereka kaya. Utsman berinfak untuk perang Tabuk kalau dirupiahkan 6 miliar. Pak, berapa miliar itu, Pak? 1 miliar cukuplah. Coba Utsman berdiri coba. Nah, mereka kaya tapi kekayaan mereka untuk Allah. Maka ma'asyar muslimin, al-wara' ya az-zuhud, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Makanya seorang muslim senantiasa berpikir ini manfaat atau tidak. Manfaat atau tidak? Manfaat tidak. Karena tadi di akhirat masalah. Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Makanya zuhud lebih tinggi daripada wara. Karena wara tarku ma yadurru fil akhirah. Meninggalkan yang bahaya di akhirat. Kalau wara lebih meninggalkan yang haram, semangat yang wajib. Kalau zuhud bukan, jangan tanya khomernya. Minuman yang gak jelas aja dia. Nabi SAW pernah melihat tamar fit tariq. Apa tamar itu? Kurma di jalan. Cuma satu, halal. Tapi Nabi bilang, laulam akhsa anha min tamari sadaqah la akaltuha. Andai kata aku tidak takut itu adalah korma sadaqah, niscaya aku akan makan. Aku takut, tapi jauh sekali itu bukan tamar sadaqah, tapi Nabi takut. Makanan-makanan subhat, makanan-makanan yang tidak halal, perkara-perkara yang tidak halal dia tinggalkan. Apa yang tidak jelas. Makanya tidak sebut bertakwa sampai antum antatruka ma la ba'sa bihi khaufan minal ba's. Meninggalkan sesuatu yang kadang boleh tapi takut tidak boleh. Tapi terusnya harus di atas ilmu. Tinggalkan yang tidak manfaat, ikhwah. Malam-malam nonton bola gimana? Hasilnya Pak? Oi. Apa hasilnya nonton bola? Dari dulu tuh raja nggak menang-menang. Ayo rajanya. Apa? Rajanya nggak menang-menang dari dulu. Kudanya juga nggak menang-menang. La yanfa' fil akhirah. La yanfa'. Ada manfaat? Tidak ada. Apapun. Mau beli baju, mau beli kendaraan, mau beli bikin rumah, buka usaha. Gimana? Manfaatnya gimana? Harus ya, na'am, untuk manfaat di akhirat. Karena progres seorang muslim itu jasadnya di dunia, otaknya di akhirat. Sekali lagi. Muslim itu jasadnya di dunia, otaknya di akhirat. Al-kayyis kata Nabi. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang cerdas itu orang yang dia tahan, dia kekang hawa nafsunya dan dia terus beramal bagaimana dia setelah kematian. Saya ingin tanya, cita-cita antum apa? Jemaah, cita-cita antum terakhir apa? Bahasanya bagaimana bahasanya? Hah? Ingin masuk surga. Itu Majablay juga ditanya sama. Yahudi aja ditanya sama. Mas, cecenguk mau masuk surga enggak? Oh ya mau masuk surga. Tekan lagi, saya wajib masuk surga. Bukan sekedar ingin, semuanya juga ingin. Saya wajib masuk surga, saya haram masuk neraka. Ya. Itu harusnya saya wajib masuk surga. Maka dia mengejar surga. Makanya muslim itu jasadnya di dunia, otaknya sudah di akhirat. Makanya apapun yang dilakukan akhirat. Karena di dunia ini ya Allah, Pak, 50 tahun lagi tinggal cerita ini. Dulu ada ustaz namanya Fakhruddin dari Pandeglang. Cicit antum yang ngomong. Benar? Betul. Dulu ada imam di sini. Orang Lombok dulu baheula. Sebagaimana kita bercerita, dulu ada Ustaz Armen, Nahro. Betul?
Dulu ada Abu Bakar, Umar, sekarang nanti antum juga tinggal cerita. Apalagi yang sudah meninggalkan dunia hitam nih, Masya Allah. Nah, lihat sebagian sudah meninggalkan dunia hitam. Hitam apanya? Jenggotnya. Sudah mulai putih nih. Ya, karena ini kan alamat nih Pak. Waja'atkumun nadhir, kata Allah. Telah datang peringatan buat kalian. Diterjemahkan oleh para ulama, nadhir yang dimaksud adalah syaib, yaitu uban. Berarti dah tua antum nih Pak. Ya, berapa umurnya Pak? Kalau saya baru terhitung umpannya di asli sudah ada sih, kehitung. 50 tahun lagi sudah di mana kita ini? Jamaah. Ya Allah, nyampe enggak 50 tahun lagi? Sekarang ini kan sebab kematian lebih banyak. Dulu jatuh paling dari pohon korma, sekarang jatuh dari mana? Dulu paling ketabrak onta, sekarang ketabrak apa? Tabrak istri. Iya kan? Dulu nggak ada cerita kesetrum. Sekarang penyakitnya macam-macam. Ada urat diasemin, apalagi? Darah digulain, apalagi? Macam-macam. Ya kan? Penyakit aja macam-macam. Urat diasemin segala macam. Darah digulain segala macam. Darah ditinggi-tinggiin lagi. Sebab penyakit banyak sekali sekarang. Maka kematian lebih cepat. Makanya umur umat terakhir ini pendek-pendek. Terus ila aina tadhhabun? Mereka maralana aja. Cek Allah kan gitu. Mau pada kemana ente? Ila aina tadhhabun? Mau pada kemana sih antum nih? Ambisi. Ya sikat sini, sikut sana. Ya hina sini, hina sana. Tonjok sini, tonjok sana. Gagah sini, gagah. Mau kemana sih? Paeh juga, mati juga, benar. Ina tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keislaman seseorang meninggalkan yang enggak manfaat, tidak manfaat. Ucapan, perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Terakhir, lanjut. Yang ketiga, hadis akhlak. Dan hendaknya seorang, karena kalau nanti anak akan menasihati antum satu hal berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Yang keempat, hadis la taghdab, ojo temperamen. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, nasihati aku. Kata Nabi, la taghdab, ulah sok marah sih aja. Ya, jangan suka marah. Ya Rasulullah ausini, la taghdab, jangan suka marah. Sekali lagi, ya Rasulullah ausini, la taghdab, faraddada miraran. Jangan suka mudah marah, bentar-bentar nyemprot, bentar-bentar melotot, bentar-bentar naik darah, bentar-bentar nih gelas pindah tempat nih. Ada kapal piring di rumah. Ya, bentar-bentar caci maki. Ya, sensitif, tersinggungan. Orang baru ngomong bercanda doang. Ya, bercanda doang. Langsung naik darah. Lu ya gitu. La ilaha illallah. La taghdab. Ya, jangan punya sifat temperamen, Pak. La taghdab. Pak, marah itu sifat asli tabiat manusia. Marah itu tabiat manusia. Bahkan terkadang kita butuh marah. Tapi marah karena Allah, benci karena Allah. Min awsaki ural Islam al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara tari Islam yang paling kuat benci dan cinta, marah dan senang karena Allah. 10 tahun anak antum susah dibangunin subuh, ambil cemetinya, cekek. Bangun. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya. Muru auladakum bisalati 'inda sab'in wadribuhu 'inda 'ashrin. Perintahkan anakmu untuk salat kalau sudah umur 7 tahun, 10 tahun, cepet. Nabi sudah gantungin cemeti, Pak. Sunnah gantungin. Sudah ada cemeti belum di rumah antum? Istri macam-macam awas loh ya. Tapi itu pada ranahnya.
Ketika itu saja capek, setelah itu ya dirangkul lagi. Nah, pada ranahnya. Allah juga, Allah itu Arhamur Rahimin. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Dalam 2 ayat, lihat, harus seimbang. Allah, Masya Allah, hukum asal Allah itu, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai' sabaqat ghadabi. Rahimnya Allah itu mendahului godobnya. Pak, kalau godob Allah lebih dulu daripada rahimnya, ada habis antum nih. Udah habis kita ini. Tapi rahmat Allah, lihat, disujudi hayo aja dikasih rezeki. Enggak disujudi hayo aja. Goyang dompet hayo saja dikasih rezeki. Ya, malam ada gang dompet ya. Hah? Ada musik dan sebagainya. Kasih kafir, enggak pernah sujud, ayo rahim Allah. Tapi ingat, Allah juga ada marahnya. Ente mencuri dipotong tangannya. Ente berzina dirajam antum. Betul? Antum membunuh, cekek, dikisas. Hati-hati, tegas. Di sini disiplin. Beda ya Pak ya, disiplin sama marah beda. Ya, walaupun tipis banget. Makanya santri kadang-kadang cerdasnya keterlaluan. Pasti dia melanggar bahasa di pondok, mau kitab usap, ya Ustadz la tagdob katanya. Dia sudah paham hadis itu, la tagdob katanya. Naam, jangan temperamen Pak, maafkan, lembut, Masya Allah. Makanya kata Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang menang ketika bertikai. Dia bisa tonjok temannya, bisa tendang, bisa bunuh, dia bisa ambil hartanya. La. Walakin syadid man malaka nafsahu indal ghadab. Yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Makanya ketika dia marah, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam, dia segera ambil tempat wudu. Dia berwudu. Kalau lagi berdiri dia duduk. Lagi duduk dia berbaring. Atau ditinggalkan tempat marah tersebut, dia diam 1000 bahasa, ditahan marahnya. Ya, dan marah itu tidak akan berbuah. Bahkan betapa banyak orang yang nyesal setelah marah. Ustaz, aduh Ustaz, kenapa? Anak cerai istri Ustaz. Loh, kenapa? Ya kemarin sambil banting piring anak sama dia katanya. Gara-gara marah. Anak dipukul sampai memar, istri dicerai, la ilallah, ya, jendela pecah semua. Ya, makanya marah itu al-ghadabu akhul junun kata para ulama. Ya. Marah itu sepupunya gila. Coba kalau antum lihat ibu-ibu ya, kalau suami lagi marah coba di video call, di video. Matanya melotot, mulutnya monyong. Ya kan, merah, ngomong asplok, asbun, tangan gerak, kaki gerak. Gak apa-apa, video saja. Nanti setelah kul dikit gitu, mas, ini ada adegan bagus nih Pak. Ya, lagi cool tapi jangan lagi marah. Ya udah cool, kita mulai dipijitin punggungnya. Pasti dia cengas-cengenges, katanya. Malu sendiri dia. Karena marah itu saudara sepupunya gila. Kalau sudah marah itu apa sih? Golayatud dam yuridul intiqam. Darah gejolak ingin balas dendam. Marah. Ya, maka jadilah orang yang bisa menguasai amarahnya. Ya, kecuali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadis terakhir ini hadis terdahsyat dalam urusan akhlak. Antum amalkan hadis ini saja selesai. Hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya sesama muslim mukmin seperti mencintai dirinya sendiri. Makanya Imam Ibnu Rajab menukil sebuah kisah. Ada seorang salaf yang akhlaknya begitu luhur. Akhlaknya Masya Allah, dipuji oleh semua orang. Jangan kawan, lawan pun memuji dia.
Lalu dia ditanya, "Anna laka hadzal akhlaq?" Dari mana kau pelajari akhlak ini? Kata dia, "Min nafsi." Aku pelajari akhlak ini dari diriku sendiri. Guru akhlak itu aku. Loh kok bisa? Qala na'am. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak dianggap beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka seorang yang berakal akan menimbang ketika dia ingin melakukan sesuatu, baik ucapan, perbuatan, perkataan, bahkan muamalah hati. Dengan saudaranya, pikir dulu kalau muamalah, ucapan itu diarahkan ke dia enak apa tidak. Mau ngomong sama saudaranya, pikir dulu. Mau bikin status, mikir dulu. Kalau ucapan itu disondarkan ke anak gimana? Enak apa tidak? Kalau enak ya sudah anak ucapkan. Kalau enggak enak ya jangan. Ya. Begitu juga perkataan, perbuatan. Ya, begitu juga kaki. Bahkan hati. Kalau antum didengki sama teman mau enggak? Enggak pernah aman, Pak. Kalau antum hidup sama orang dengki, enggak, kata para ulama, semua orang bisa diambil ridhonya kecuali yang pendengki, abadan, susah. Ya, maka masyaallah muslimin, dengki, hasad, gibah. Kalau antum digibah orang mau nggak digibah? Dikuak aibnya di belakang mau nggak? Si fulan, dan benar aib itu ada pada diri kita mau nggak? Jangan gibah orang. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka seluruh perbuatan fakir qabla an ta'zima, fakir qabla an tatakallam. Berfikir sebelum anda berbuat, berkata. Ya. Apakah perbuatan ini enak kalau disandarkan ke anda? Oh, kalau itu ikhwan diamalkan hadis ini selesai. Antum gak usah berguru lagi sudah. Ya, antum usah berguru pada diri antum. Sesuatu yang tidak enak, ya bila disandarkan ke antum maka jangan lakukan ke orang lain. Sesuatu yang nyaman bila disandarkan ke antum maka lakukan kepada orang lain dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, inilah 4 hadis kata Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengumpulkan seluruh hadis akhlak. Nah, terakhir kita tutup. Sebetulnya akhlak, saya ingin menyampaikan akhlak secara khusus, akhlak tulabul ilm, harus menuntut ilmu. Tapi insya Allah yang sudah disampaikan sudah mencakup. Maka nasihat ana 2. Pertama, seorang talibul ilm wajib punya buku adab menuntut ilmu. Yang belum punya segera beli. Ya, nah. Karena harus belajar akhlak, penuntut ilmu harus belajar akhlak. Apalagi dai. Ya. Baik yang salaf mutaqaddim, contoh Ibnu Jama'ah punya kitab Tadhkiratus Sami li Adabil Alim wal Muta'allim. Ya. Akhlaqul Ulama lil Ajurri. Ya. Bahkan subhanallah, apa itu? Ibnu Hajar, saya sudah sampaikan tadi malam. Ibnu Hajar punya bab hadis bagus nih Pak. Kalau sebenarnya sudah ada kajian di sini, kajian adab dari Bulughul Maram. Kitabul Jami di belakang tuh hadis-hadis akhlak, akhlak baik, akhlak buruk, tentang zuhud, tentang wara, ada di situ sekitar 200 hadis. Perlu antum pelajari akhlak. Ya, atau buku-buku mutaakhir. Masya Allah, Ustaz kita yang mulia Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala punya kitab Adab Talibul Ilm. Adab Talibul Ilm, adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu beradab, berakhlak, seorang da'i. Ini penting Pak, ya. Maka minimal antum punya satu kitab, satu buku. Ya kalau misalkan bahasa Arab belum nyambung, cari yang bahasa Indonesia, atau cari kajian-kajian ustadz yang di sana membahas tentang akhlak. Barakallahu fikum. Ya, ikhwan, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahas kita ilmu dan adab, ilmu dan akhlak. Semoga ya yang telah kita sampaikan di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahala. Semoga Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu kita. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sallallahu Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini jahe antum ya? Hah? Oh kita ini siapa yang ngasih jahe enak banget.